Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alfiah Hamdah Septiani, Zulfa Aulia Zahra, dan Fahmi Nur Faujiah. Untuk materi pertama di sini ada pengertian strategi pemecahan masalah matematika. Menurut Romli 2016, pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengombinasi pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk menyelesaikan tugas yang belum diketahui prosedur penyelesaiannya. Lalu, Tamplin 2010 mendefinisikan pemecahan masalah sebagai sekumpulan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Yang kedua yaitu strategi pemecahan masalah matematika. Yang pertama ada strategi membuat gambar atau diagram. Yang kedua, strategi membuat daftar terurut. Yang ketiga, strategi membuat tabel. Yang keempat, strategi terka dan uji kembali. Yang kelima, strategi membuat pola. Yang keenam, strategi menggunakan perumpamaan. Yang ketujuh, strategi langsung mengerjakan. Yang kedelapan, strategi teknik bekerja mundur. Yang kesembilan, strategi teknik sebelum dan sesudah. Yang kesepuluh, strategi menyatakan kembali masalah. Yang kesebelas, strategi menyederhanakan masalah. Lalu yang ke-12, strategi menyelesaikan bagian masalah menjadi sub-sub masalah. Strategi mengerjakan langsung atau melakukan percobaan. Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan teknik langsung mengerjakan dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik, misalnya dengan memindahkan benda-benda, menggunakan model, atau gambar. Penguasaan prinsip-prinsip dasar dalam pemecahan masalah harus benar-benar ditaati untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan tersebut. Strategi pemecahan masalah ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan antar komponen masalah yang ada. Strategi ini diupayakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik langsung mengerjakan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perhatikan hal-hal yang diketahui, tentukan kaitan dari hal-hal yang diketahui tersebut untuk langsung dikerjakan melakukan aktivitas fisik menggunakan model atau gambar. Langkah-langkah pemecahan masalah melalui strategi mengerjakan langsung. Secara ringkas, langkah penyelesaian masalah Polya 1985 dapat dijelaskan berikut ini. 1. Memahami masalah. Understanding the problem. Dalam memahami masalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, apakah yang tidak diketahui, data apakah yang diberikan, bagaimana kondisi soal, mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk persamaan atau hubungan lainnya, apakah kondisi yang diberikan cukup untuk mencari apa yang ditanyakan. Yang kedua, menentukan strategi. Pada langkah ini, menentukan strategi dilakukan dengan memahami masalah dan pertanyaan yang akan dijawab menggunakan strategi apa. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum. Bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar, sehingga jawaban dapat ditemukan. Yang keempat, memeriksa kembali. Pada bagian akhir, Polya menekankan pada bagaimana cara memeriksa kebenaran jawaban yang telah diperoleh. Nah, sekarang contoh soal. Di sini ada 2 nomor untuk contoh soal. Nomor 1,
Di bawah ini menunjukkan 5 persegi yang dibentuk dari 16 batang korek api. Pindahkan 3 batang korek api sehingga membentuk 4 persegi. Nah, ini untuk gambarnya. Ada 5 persegi yang dibentuk dari 16 batang korek api. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama memahami masalah. Diketahui 5 persegi yang dibentuk dari 16 batang korek api. Ditanyakan cara untuk memindahkan 3 batang korek api sehingga membentuk 4 persegi. Yang kedua, menentukan strategi, yaitu dengan strategi langsung mengerjakan. Yang ketiga, melaksanakan strategi, membentuk persegi 3 pada gambar B dengan memindahkan 2 korek api pada persegi 1 dan 1 korek api pada persegi 3 dari gambar A sehingga diperoleh gambar B. Nah, ini 2 batang korek api dipindahkan dari persegi 1 gambar A dan 1 batang korek api dipindahkan dari persegi 3 gambar A. Nah, yang keempat, memeriksa kembali. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata 4 persegi pada gambar B diperoleh dengan cara memindahkan 3 korek api pada gambar A. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjut untuk contoh soal nomor 2. Ada 16 batang korek api dan disusun menjadi 5 persegi seperti pada gambar di bawah ini. Dengan memindahkan 2 batang korek api, ada berapa banyak persegi yang terbentuk sama besar dan sama bentuknya? Nah, ini untuk gambarnya. Nah, penyelesaiannya yang pertama memahami masalah. Diketahui ada 16 batang korek api, disusun menjadi 5 persegi, memindahkan 2 batang korek api. Ditanyakan ada berapa banyak persegi yang terbentuk sama besar dan sama bentuknya. Yang kedua, menentukan strategi, yaitu dengan strategi langsung mengerjakan. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Hal yang harus dilakukan yaitu pertama, memindahkan salah satu batang korek untuk membuat kerangka persegi. Nah, ini tanda panah kuning ini berarti bahwa satu batang korek api dipindahkan. Yang kedua, memindahkan satu lagi batang korek dari persegi atas agar dapat menutupi kerangka persegi di bawahnya. Nah, ini ya, tanda panah kuning ini berarti ada satu batang korek api yang dipindahkan untuk menutupi kerangka persegi di bawah. Nah, terakhir, jadilah 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Nah, ini dia, ada 4 buah persegi dari 16 batang korek api. Yang keempat, memeriksa kembali. Ternyata dengan memindahkan 2 batang korek api, ada 4 persegi yang terbentuk sama besar dan sama bentuk. Latihan soal. 9 orang siswa akan menyeberang di sungai dengan menggunakan perahu yang isinya maksimal 3 orang. Sedangkan untuk menjalankan perahu tersebut diperlukan 1 orang siswa sebagai nahkodanya. Berapa kali perjalanan yang dibutuhkan untuk mengangkut semua siswa tersebut? Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.